guys, this is our podcast. 3, 2, 1. We stand on the right company. Oke, selamat pagi, Raymond View. Iya Pak, Gimana kabar, Mon? Sehat, Mon? sehat luar biasa. Selamat, Mon, ya. Tim kamu tahun 2020 sudah menjadi the best team di EWF Manado, Mon, ya. Amin. Tapi sayang, Mon, kamu belum bisa VBN di tahun 2020 ini. Gimana, target 2021? Harus bisa VBN? Harus Harus bisa dikit VBN. aja. Ya. Oke, Mon, udah lama kan kamu nunggu tak undang di podcastnya kantor kita kan? Iya Pak. Udah siap ini? Siap. Jangan tegang ngomong. Gini, Mon, saya lihat kan tim kamu ini banyak terdiri dari staf-staf yang masih muda-muda ya. Dan apa sih menurut kamu kunci sukses kamu bisa memotivasi ke anak-anak muda-muda ini supaya mereka bisa sukses di bisnis ini? Karena saya lihat kan tim kamu banyak anak-anak muda yang bisa komisi besar dan punya pendapatan juga besar dan bisa beli mobil, bisa ya menaikkan taraf hidupnya lah dibanding, padahal ya kebanyakan mereka masih lulusan SMA, bahkan juga baru lulus kuliah ya kan. Kalau secara kunci sukses sebenarnya ada di pola pikir. Jadi pola pikir setiap orang itu pada dasarnya beda-beda. Tapi setiap pola pikir satu tujuan sebenarnya, ingin hidupnya jadi lebih baik. Cuman perkaranya apakah orang itu dia mau menjadikan hidupnya lebih baik gitu. Jadi ya pasti perkara semua orang sebenarnya mau kan, betul kan? Yeah. Kalau menurut saya ya, semua orang pasti kan pengen hidupnya lebih baik. Yeah. Nah, tapi masalah mau atau enggak itu maunya mau, tapi mau bertindak atau enggak gitu kan? Yeah. Ya. Nah, Berkomitmen. ya berkomitmen untuk berubah, untuk hal yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Nah, sekarang aku mau tanya kamu, mungkin apa sih yang kamu tanamkan ke anak-anak kamu itu sehingga mereka punya motivasi dan keinginan lebih untuk bisa, padahal ya mereka sebetulnya bukan dari ya lulusan SMA atau baru selesai kuliah gitu kan, mereka rasanya masih pengen banyak mainnya gitu. Oke. Beragam-ragam karena setiap orang berbeda-beda pola pikir. Jadi ada staff yang saya tanamkan itu pertama impian. Contoh mau beli motor, dia mau upgrade handphonenya gitu. Ada juga staff yang dia lebih termotivasi untuk keluarganya, orang tua, adik-adik, istri, anak. Jadi beragam-ragam. Jadi ada yang ya lebih ke impian atau lebih ke keluarga dia, orang yang dia sayangi. Jadi motivasinya beragam-ragam seperti itu. Kalau kamu lihat di dan jujur kita hidup di kota Manado yang orangnya penuh dengan gengsi ya kan. Semua orang itu ya semua orang mau kaya, semua orang mau duit, tapi ya nggak semua orang tuh mau kerja, bersusah kerja ya. Seperti yang kita lakukan di kantor EWF Manado ini gitu. Kan kerjaan kita ini bukan pekerjaan yang biasa ya, itu pekerjaan yang luar biasa gitu. Tidak semua orang mungkin mau melakukan pekerjaan seperti kita karena ya penuh tantangan gitu. Tapi memang di sini ya menciptakan nanti orang-orang yang handal gitu. Ya. Menurut kamu gimana sih di Manado sendiri itu? Kalau dari khususnya Manado, sebenarnya mempunyai banyak sekali potensi-potensi anak-anak muda yang seharusnya bisa sangat-sangat sukses. Kalau bisa diperbandingkan dengan contoh kantor kita yang kantor cabang yang di luar sana, Jakarta, Surabaya, yang di kota-kota besar, rata-rata anak-anak yang muda-muda umur 20-an ke atas itu udah punya mobil semua, udah punya rumah. Yang saya pelajari di situ ya Pak,
sebenarnya kalau diperbandingkan dengan anak-anak Manado, pemuda-pemudi di sini mereka dalam comfort zone, dalam zona nyaman, gitu. Jadi merasa walaupun tidak kerja masih bisa hidup, ya gitu, masih bisa makan. Berbanding terbalik dengan saudara-saudara kita yang di luar sana, yang sekarang kalau kita lihat bahwa di umur 20-an ke atas sudah punya mobil, punya namanya rumah, tabungan, deposito. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa berbanding terbalik? Semestinya kalau dikatakanlah pemuda-pemudi Manado itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, mempunyai kapasitas yang mumpuni sebenarnya, tapi kenapa tertinggal dari teman-teman kita yang di luar sana? Karena ini kita bicara fakta. Kita sering tukar studi banding dengan tukar pikiran dan studi banding dengan kantor-kantor cabang lain, dan faktanya terdapat fakta-fakta seperti itu. Ya karena di sana orang-orang di sana, pemuda-pemuda di sana karena susah, hidupnya tidak nyaman. Kalau tidak kerja, tidak makan, tidak hidup, susah. Sebenarnya simpel, hal itu yang membuat terjadi kontras antara khususnya Manado, pemuda-pemudi Manado dan teman-teman kita yang mungkin di Jawa sana, di luar Jawa. Comfort zone ya. Iya, karena saya lihat juga kalau orang Manado sendiri ketika dia berada di luar, ya kan banyak teman-teman dari kota Manado yang kita kirim mungkin ke cabang lain selain di Manado, Jakarta, mungkin Semarang, ya kan, di Samarinda, itu mereka di sana tuh lebih berkembang, gitu ya. Mungkin karena di sana mereka nggak ada siapa-siapa yang diminta tolong, mereka harus survive kan untuk bisa bertahan hidup, dan mereka juga harus mau pulang Manado jauh, harus membuktikan ketika pulang dari rantau ke Manado nggak punya apa-apa, pasti malu kan dengan keluarga yang ada di sini gitu loh. Nah di sini kalau kita lihat mungkin faktor kenyamanan ini yang harus kita jelaskan di diri anak-anak mungkin ya. Seperti itu menurut kamu? Iya, sebenarnya tidak harus dihilangkan juga. Semestinya kalau kondisinya orang yang tidak nyaman, dia contoh seperti ini, orang tidak punya apa-apa, dia bisa berhasil. Nah, sedangkan orang yang punya apa-apa ini, kalau dia serius kan bisa lebih dari orang di luar sana. Tinggal dimanfaatkan, mungkin ya pola pikirnya saja yang harus memang tidak gampang merubah pola pikir. Jadi Bapak tanya tadi juga gimana bisa memotivasi anak-anak muda yang di divisi saya, tim saya, sehingga mereka bisa ada penghasilan. Ya memang bukan sesuatu yang mudah, karena pola pikir itu bukan diciptakan dalam satu hari. Itu perlu proses yang harus diperjuangkan sana sini, perlu digumumkan tiap hari. Tapi ya itu juga seperti Pak Joko bilang tadi bahwa ya comfort zone harus kita hilangkan memang. Tapi kalaupun kita ada nyaman di sini, kita nyaman, tapi kalau kita bisa keluarkan potensi, kita bisa lebih dari orang-orang di luar sana. Iya, kalau kita lihat kan kebutuhan di Kota Manado ini cenderung besar ya, kebutuhan hidupnya gitu. Yang kadang-kadang saya heran gitu, mereka nggak punya duit tapi dalam zona nyaman apa itu maksudnya? Saya kadang bingung dengan kondisi yang saya lihat di Manado ini. Gitu. Kalau dibilang kalau orang Manado gengsi hati, artinya mereka gengsi kalau nggak punya uang, ya kan? Gengsi kalau nggak punya rumah, gengsi kalau nggak punya mobil, ya kan? Harusnya kan begitu. Nah, tapi saya lihat katanya orang Manado gengsinya tinggi-tinggi, tapi ketika dia ditawari suatu pekerjaan dengan hal ya seperti yang kita alami sekarang, banyak yang menolak gitu. Mereka menganggap bahwa ini bukan bidangnya gitu lah sebetulnya. Ya kalau ngomong bukan bidangnya, sebetulnya menurut saya pekerjaan semua itu harus kita tekuni agar menjadi bidang kita kan, seperti itu. Nah kalau pengalaman kamu sendiri, kenapa sih kamu itu dulu mau bekerja di bisnis ini gitu? Kamu kan lulusan S1 dan masih ada mungkin kamu bisa pilih lah pekerjaan lain. Ketika kamu ditawarkan dulu masuk ke pekerjaan ini, kenapa kamu langsung mau dan sampai sudah berapa lama kamu sekarang? Dari 2009. Nah, 2009. Juni 2009. 11 tahun lah, hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun. Ya, 11 tahun. Nah,
Dari 11 tahun ini kenapa kamu bisa sampai bertahan sampai selama ini gitu? Ya, dulu awal itu loh yang kita ingin tahu supaya nanti orang-orang yang bisa melihat podcast kita ini bisa kenapa kamu mau pilih di sini? Pertama ya seperti tadi itu, pertama karena impian, karena ini pekerjaan saya pertama kali secara profesional setelah lulus kuliah. Lulusan Unsrat Manajemen 2009 lulusnya. Saya langsung melamar pekerjaan pertama di sini. Beberapa pekerjaan saya coba masuk ke lowongan, tapi di sini yang lebih dulu diterima. Jadi saya coba mengikuti training sih semua dan melihat spesifikasi untuk pendapatan apa yang saya bisa capai. Ya, jadi tertariknya di situ. Ditambah lagi dengan impian karena sewaktu kuliah bawa motor biasa. Jadi karena mungkin terlalu banyak nonton motor GP Pak. Jadi ada satu ekspektasi lebih bahwa suka ada motor yang besar. Ya seperti Ninja atau tapi tidak ada kapasitas uang untuk beli itu. Jadi harus kerja, harus cari tempat pekerjaan yang bisa memadai itu. Saya dapati di sini. Secara hitung-hitungannya, secara apa pendapatan yang bisa saya dapat sini. Jadi salah satu motivasi itu saya ingin beli motor sendiri. Jadi kamu membangun dream kamu sendiri. Dream, ya. Impian, mimpi. Jadi itu. Jadi berawal dari itu saya bisa capai. Saya masuk di sini melihat beberapa orang yang bisa capai itu. Makanya saya berusaha, saya juga harus capai. Gitu. Iya, bukan karena terpaksa ya masuk di sini. Karena nggak ada pekerjaan itu. Mimpi yang memaksakan itu. Mimpi yang memaksakan itu. Iya. Kalau saya pribadi juga sama. Sebetulnya pekerjaan ini buat saya tuh bisa dulu saya nggak pernah bermimpi bisa punya mobil, punya rumah. Seperti itu nggak pernah. Mungkin waktu itu dalam impian saya ketika saya baru lulus kuliah ya. Ini sharing aja kan. Yeah. Saya tuh hanya bisa bermimpi, saya punya kerjaan, nanti kalau beli motor kredit gitu aja. Impian saya waktu itu ya simpel lah kayak. Tapi ketika saya pertama kali masuk di bisnis ini, saya bertemu dengan orang-orang yang punya penghasilan luar biasa gitu. Sehingga di situ membuka mata saya. Oh, ternyata ada ya pekerjaan yang bisa menciptakan penghasilan yang luar biasa. Jadi ketika itu saya memutuskan, dan sudah saya mau bertahan di sini. Bahkan saya mau dikirim dulu dari Surabaya ke Manado, ya karena saya ingin mewujudkan impian saya. Saya membuktikan kepada diri saya bukan hanya di Surabaya aja orang bisa sukses, tapi di Manado pun kita bisa sukses. Seperti itu sebetulnya. Ya mungkin yang dari kesimpulan kita tadi ya mungkin yang paling kita harus bangun tuh buat anak-anak sekarang ya itu adalah kita harus punya mimpi. Setelah kita punya mimpi, menurut saya ya kita bangun, kita mewujudkan mimpinya, itu bukan kita tidur untuk terus meneruskan mimpi kita, tapi kita bangun untuk mewujudkan mimpi, itu yang paling penting. Karena terkadang banyak mungkin orang yang masih di luar sana mimpinya banyak, mimpinya besar, tapi mereka agak enggan untuk jalani mimpi itu, jalani proses mimpi itu, karena hanya mau di dalam mimpi, tapi untuk menjalani proses mimpi itu yang agak enggan sebenarnya. Bukan tidak mampu. Semua manusia diberikan kapasitas, kemampuan dari Tuhan sama semua, adil, dan semua bisa untuk mewujudkan mimpi itu, tapi mau atau tidaknya menjalani proses mimpi itu. Jadi mungkin pesan kita juga buat rekan-rekan yang masih di luar yang ingin mewujudkan mimpi PT Equity Wealth Jakarta Manado, kita di sini ayo kita wujudkan mimpi bersama-sama ya. Apa impian kalian? Ayo kita coba wujudkan di sini gitu ya. Yeah. Tapi gini man, saya masih ingat mungkin ini karena sifat dasar manusia. Saya ingat berapa kali baca buku dan saya juga pernah dinasihati oleh senior-senior kita yang dulu ya. Sebetulnya manusia itu adalah makhluk primitif sebenarnya. Kita punya sifat dasar primitif. Sifat dasar primitif itu adalah menjauhi kesengsaraan, mengejar kenikmatan. Padahal yaitu orang punya mimpi besar tapi tidak mau bersusah-susah untuk mewujudkan mimpi. Karena sifat dasar primitif manusia tadi itu yang susah untuk dihilangkan. Maunya hanya bermimpi tapi nggak mau mewujudkan mimpi. Nah mudah-mudahan ini
ini apalagi kita menghadapi masa yang sulit di masa pandemi seperti ini ya kan. Sekarang itu susah untuk cari pekerjaan, susah untuk cari penghasilan. Saya tuh merasa bersyukur sekarang, dan saya merasa bersyukur anak-anak yang di sini itu masih bisa bekerja, masih mendapatkan penghasilan. Dan saya rasa ya salah satu cara agar kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar ya di perusahaan kita di PT Equity World Future cabang Manado ini gitu. Asalkan kita mau kerja keras dan mau membangun suatu impian. Betul nggak Mas Indra? Benar sekali. Untuk di masa-masa seperti ini sangat terasa bahwa sistem pekerjaan di sini, sistem penghasilan di sini sangat membantu di masa, apalagi di masa-masa seperti ini. Karena seperti kita tahu usaha di saat pandemi itu sangat susah, usaha konvensional. Sekarang lebih banyak orang-orang lagi bergabung di PT Equity World Futures untuk menjadi klien, untuk menjadi karyawan, karena sistem di sini kita secara futures, secara online trading, di mana perdagangan tanpa harus ketemu bisa. Jadi orang pengusaha sekarang jam 8 sudah ditutup. Di sini sampai pagi masih bisa berdagang, masih bisa kondisinya untuk mencari uang. Jadi tidak dibatasi. Tidak bisa dibatasi. Batasi kalau malas. Jadi sangat bersyukur, sangat membantu untuk sistem pekerjaan ini. Tapi untuk juga teman-teman di luar sana saya ingin titipkan untuk dalam perkara mimpinya kita bahwa sebenarnya dimanapun kita bisa sukses. Saya selalu bilang untuk ke tim saya, ke teman-teman kerja saya, bahwa sukses itu dimanapun kita bisa sukses. Saya pernah baca artikel, bahkan yang sapu-sapu jalan itu, dia bisa loh untuk naik haji sampai berapa kali. Bisa. Iya, bisa. Ada orang jual bakso gitu kaya. Perkaranya bukan kita usaha apa, tapi perkara kita ini rajin atau tidak. Terlebih juga tahu manajemen keuangan. Bersyukur juga perusahaan ini manajemen keuangan kita dengan sangat-sangat baik. Jadi diatur, ditata, itu sangat-sangat bersyukur, dan di masa-masa seperti ini sangat terasa manfaatnya. Mungkin. Ya, memang itu kita dari pihak manajemen sendiri memang ada program, memang sudah karena banyak anak-anak kita itu punya penghasilan yang besar, tetapi akhirnya habis gitu. Makanya kita wujudkan, kita ada pemberian mobil asalkan punya uang tabungan dari hasil komisi tempat kita itu 30%, kita bisa melakukan pembelian mobil, pembelian rumah. Itu memang kita persiapkan buat masa depan staf-staf kita yang ada di PT Equity World Future cabang Manado dan grup kita pada umumnya. Nah, itu sasarannya ke depan agar semua anak kita itu minimal itu sudah punya rumah dan minimal punya mobil. Dua hal ini, karena untuk orang nanti kalau nggak punya rumah dan nggak punya mobil, nggak ada tempat tinggal dan nggak ada kaki buat jalan. Nah, apalagi sebetulnya ini cocok buat anak-anak Manado yang gengsi. Kalau Anda orang bilang bahwa Anda itu punya gengsi tinggi, harusnya Anda punya rumah dong. Harusnya Anda punya mobil. Ada perusahaan lain nggak yang bisa melakukan pembelian rumah dengan DP 30% gitu? Kantor beli dulu, nggak ada, saya rasa, ya kan? Mobil juga hanya ada di kantor kita. Gitu. Nah, saya harapkan juga mungkin ya banyaklah nanti orang-orang yang dengan melihat podcast kita ini, pembicaraan kita sekarang ini, banyak memotivasi untuk anak-anak kita, terutama yang anak-anak dalam kantor sendiri, dan mungkin orang-orang yang ingin bekerja di PT Equity World Future cabang Manado. Iya. Tujuannya sih cuma itu sebetulnya. Kalau target kamu tahun 2021 ini apa? Rumah atau apa? Target yang pertama membuat tim. Kamu kan udah punya rumah nih, udah bangun yang lalu. Ini mau beli rumah lagi nggak? Ya. Misalnya berdampingan dengan rumah saya atau gimana? Targetnya iya sih Pak, karena kita kan ada target dengan setiap tahap kita buat satu kompleks yang di Citraland itu kan sama semua. Isinya orang equity semua. Ya, saya ada keinginan dengan staff-staff saya itu ada satu kompleks kita di Citraland itu sama semua.
satu kawasan gitu Pak. Satu kawasan dengan staff kamu gitu. Iya. Itu hampir sama Mon dengan impian kita dulu dengan Pak Ismet. Oh iya. Ya, Pak Ismet. Iya, gitu ya. Ya, Pak Ismet itu dulu kita punya. Bang, kalau nanti kita beli rumah, nanti kita beli terlalu satu komplek itu di rumahnya Abang, di rumahku, di rumahnya Ucok gitu. Iya. Jadi kita sama dulu punya impian seperti ini, kamu boleh tanya kan Pak Ismet. Ya sekarang memang kita nggak terwujud untuk beli satu komplek, tapi kita sekarang udah punya rumah, bahkan lebih dari satu gitu. Mungkin yang itu yang menjadi kesenangan setelah saya 12 tahun di Manado kan, Pak Ismet juga sekarang di Semarang dan alhamdulillah beliau juga sukses di Semarang, Ucok juga sukses di Semarang. Itu menurut saya senang gitu melihat kondisi seperti itu. Nah itu yang harapan saya itu bisa ditularkan ke anak saya selanjutnya itu. Karena tongkat estafet untuk kita sama-sama sukses itu kan itu senang gitu melihatnya ketika kita dulu berjuang bersama dan akhirnya kita tumbuh bersama, sukses bersama, itu kebanggaan luar biasa melihatnya. Nah itu mungkin ya. Siapa ingin juga punya rumah lah, kamu beli rumah, kita beli rumah berdampingan gitu. Iya. Jadi Pak, kita tambah satu lagi ya Pak. Iya, kita beli mobil lagi sport satu-satu itu berdampingan, seru ya Mas. Iya, iya Pak. Itu dream kita ya. Iya, iya itu. Harus dicapai tahun ini Pak. Kita harus capai tahun ini lah ya. Mudah-mudahan bisnis kita tahun ini juga semakin meningkat. Amin. Keluarga kita diberikan kesehatan, rezeki yang lancar Mon ya. Iya Pak. Gitu ya. Ya, oke mungkin ya cuma inilah Mon yang kita bisa sampaikan kepada teman-teman yang melihat podcast kita nantinya. Semoga nanti banyak orang-orang yang mau berusaha bersama dengan kita di PT Equity Waskita Cabang Manado ini. Nanti silakan kalau ini hubungi Bapak Raymond ya kalau ingin bersama-sama dengan timnya kamu Mon ya. Iya. Oke, thank you kalau gitu Mon. Iya, Pak. Oke, selamat pagi Mon. Selamat Selamat pagi. beraktivitas, semoga sukses untuk hari ini. Iya Pak, thank you.